Menurut kamu, apa itu pemimpin yang hebat? Mungkin yang tergambar di pikiranmu adalah sosok seorang pemimpin dengan kisah heroiknya mampu keluar sebagai pemenang dalam situasi yang sulit. Tapi apa iya itu adalah pemimpin yang hebat? Bagaimana bila seorang pemimpin yang hebat justru bisa menghindari situasi yang sulit? Dia mampu mencari cara bagaimana agar perusahaan atau timnya tidak berada dalam situasi tersebut. Inilah yang seringkali tidak terlihat. Kita mencampur adukan antara cerita yang hebat dengan pemimpin yang hebat. Padahal dua hal ini sangat jauh berbeda. Otak kita mungkin telah dicuci dengan begitu banyak film dan buku yang heroik. Padahal sebenarnya, pemimpin yang hebat bisa saja bekerja dalam diam. Dia sibuk memperbaiki proses, merencanakan strategi dengan matang, bukan sibuk membuat cerita yang heroik. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kalau selama ini kita mungkin saja salah kaprah soal pemimpin yang hebat. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Martin Goodman yang berjudul Are We Celebrating the Wrong Leaders dan diolah dari berbagai sumber. Kita cenderung kagum dengan pemimpin dengan gayanya yang dramatis dan kata-katanya yang menggugah saat krisis. Tapi yang sering luput kita perhatikan adalah seorang pemimpin hebat yang justru bisa menghindari krisis tersebut dari awal. Inilah sebuah kepemimpinan efektif yang sesungguhnya. Di era sekarang, tantangan hidup semakin kompleks. Kita butuh bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai hal besar. Alhasil, kita butuh seseorang yang bisa memotivasi kita, menginspirasi, berkoordinasi untuk mengerjakan sebuah tugas yang besar, dan menghadapi tantangan apapun yang muncul di masa depan. Dengan alasan yang sama, maka penting untuk merayakan pemimpin yang benar. Karena pemimpin yang kita kagumi adalah sosok yang menjadi tempat kita belajar dan punya dampak besar pada apa yang kita jalankan sekarang, entah menuju sukses atau gagal. Coba bayangkan kita akan pergi ke sebuah ekspedisi di Antartika. Lalu kita sedang mencari seorang kapten yang cocok. Ada dua kandidat yang bisa kita pertimbangkan. Kandidat pertama merupakan seorang pria yang memang sudah berhasil menjelajahi keempat pencapaian besar dalam perjalanan Antartika. Kutub Utara, Kutub Selatan, lintasan Timur Laut, dan Barat Laut. Faktanya, dari ketiga prestasi terakhir, kandidat ini merupakan orang pertama yang berhasil mencapainya. Kita sebut saja ini kandidat A. Sedangkan kandidat B merupakan seorang kapten yang sudah menjelajahi Antartika selama 4 kali. 3 dari 4 perjalanan tersebut berakhir gagal, adanya bencana hingga kematian. Siapa yang akan kita rekrut menjadi kapten? Tentu saja mayoritas akan memilih kandidat A. Dia adalah orang yang paling tepat untuk pekerjaan tersebut. Tapi kenyataannya, kita seringkali menipu diri kita untuk memilih kandidat B atau orang yang mirip seperti dia. Apakah benar? Ternyata iya. Kedua kapten ini memang beneran penjelajah Antartika. Selama berabad-abad, salah satu dari mereka secara konsisten dirayakan sebagai seorang pemimpin yang hebat, entah melalui buku bestseller, blog, film dokumenter, podcast, dan begitu banyak medium lainnya. Tapi yang sangat mengejutkan, ini bukanlah kandidat A, tapi kandidat B yang cenderung menemui bencana. Dia adalah penjelajah Anglo-Irlandia bernama Ernest Shackleton. Sedangkan kandidat A bernama Roald Amundsen dari Norwegia, yang menurut ukuran apapun merupakan penjelajah Antartika paling sukses yang pernah hidup. Tapi sayangnya, kisah Amundsen seringkali dilupakan. Sebagai gambaran, Martin melakukan pencarian cepat di katalog perpustakaan universitasnya. Lalu dia menemukan tidak kurang dari 26 buku yang memuji kualitas kepemimpinan Shackleton. Untuk Amundsen, dia hanya menemukan 4, dan 2 diantaranya merupakan hasil karya Martin sendiri yang merupakan sejarawan. Hal yang sama tidak hanya terjadi bagi penjelajah Antartika, tapi juga di bidang yang lain. Apakah kamu pernah dengar tentang Toussaint Louverture? Kemungkinan besar tidak. Tapi kamu pasti tahu Napoleon Bonaparte. Toussaint terlahir sebagai budak yang buta huruf dan menjadi salah satu revolusioner paling berpengaruh yang pernah ada. Sekaligus mengakali banyak kerajaan terbesar saat itu, termasuk kerajaan Napoleon. Bagaimana dengan Francis Perkins? Dia adalah pilar dalam kesepakatan baru yang terkenal dari Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt.
kita mungkin saja selama ini telah merayakan pemimpin yang salah. Kenapa? Mungkin ada hubungannya dengan sesuatu yang dinamakan action fallacy. Ini merupakan kesalahpahaman kita kalau seorang pemimpin yang hebat ialah orang yang seringkali punya suara yang paling besar, punya aksi yang paling sensasional dan dramatis. Dengan kata lain, kita mencampur adukan antara sebuah cerita yang bagus dengan kepemimpinan yang hebat. Tapi perlu dipahami kalau keduanya itu tidak sama. Faktanya, seringkali sebuah kepemimpinan yang hebat menghasilkan sebuah cerita yang buruk. Contohnya begini, bayangkan seorang pemimpin yang sedang menyeberangi sebuah sungai yang besar. Sungai ini kondisinya sangat menantang, dengan ombak yang kencang dan batu tajam di sepanjang sisinya. Jika dia tetap berenang tanpa memperhatikan kemampuannya sendiri, lalu dengan usahanya sendiri berusaha sekuat tenaga hingga akhirnya berhasil menyeberang, maka kita mungkin merasa kalau dia adalah orang yang hebat. Toh dia mampu menghadapi rintangan yang sangat berat hingga akhirnya berhasil menjadi pemenang. Bagaimana bila di cerita lain? Ada seorang perenang yang justru tidak langsung berenang. Dia justru mengamati dan mempelajari sungai itu selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya dia tahu kapan waktu yang tepat untuk berenang dan ketika ombaknya lebih tenang. Alhasil dia berhasil menyeberangi sungai tanpa hambatan yang berarti. Jika itu terjadi, kita mungkin tidak terlalu memperdulikannya. Toh kita pikir, itu mah mudah, siapa aja bisa kok. Padahal untuk sampai ke titik itu butuh waktu bertahun-tahun. Situasi yang sama juga terjadi di dunia kerja. Banyak karyawan yang dianggap punya potensi sebagai pemimpin apabila dia banyak bicara, tidak peduli apa yang dikatakan. Semakin percaya diri, maka mereka dianggap kompeten, tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Sama halnya dengan karyawan yang kelihatan sibuk. Kita anggap kalau orang itu kerja, tidak peduli apa yang dikerjakan. Inilah ironis dalam dunia kerja. Kadang, aksi yang terlihat lebih penting daripada hasil yang sebenarnya. Alhasil, banyak pemimpin yang salah justru berada di puncak pimpinan, kemudian menghasilkan budaya yang toksik sehingga karyawan yang beneran kerja jadi tidak betah dan demotivasi. Walaupun faktanya begitu, jangan berkecil hati. Kita bisa kok mengubahnya jadi lebih baik. Pertama, kita perlu jeli melihat kinerja seorang pemimpin. Kita cek dulu ketika kita berada dalam sebuah krisis. Apakah krisis ini sebenarnya bisa kita hindari atau tidak? Karena banyak sekali sebuah krisis terjadi karena kesalahan sendiri atau justru diperparah dengan gaya kepemimpinan yang buruk. Sebaliknya, kita justru perlu merayakan seorang pemimpin yang hebat dalam memitigasi sebuah krisis daripada pemimpin yang jago mempromosikan sebuah drama. Ini memang tantangan yang sulit, karena kinerja pemimpin tersebut seringkali tidak terlihat. Mereka fokus pada prosesnya, memastikan semua berjalan dengan baik, memitigasi resiko yang muncul, sehingga pada akhirnya dia mampu memperkuat kekuatan perusahaan hingga mampu menghindari krisis, atau jika muncul, krisisnya justru diredam. Mungkin hal ini terlihat membosankan, memperbaiki SOP, memastikan semuanya benar, melakukan perencanaan yang matang, semua ini terlihat tidak menarik. Tapi ternyata hal yang membosankan merupakan kunci seorang pemimpin yang sukses. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.